Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam, mulut bisa dibungkam. Namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan. Sobat Gocin, itulah sepotong puisi dari Wiji Tukul yang berjudul Sajak Suara. Wah, sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa subscribe, like, and share. Komen yang bagus ya, nggak bagus juga nggak apa-apa, terserah. Oke, hari ini Gocin mau ngobrol dengan seorang yang seorang teman nih, sebenarnya teman yang sedang trending di di Instagram ya, sosial media, karena dia menyuarakan isi hatinya, menceritakan pengalamannya, tapi menjadi sebuah trending yang luar biasa. Tapi kita nggak mau terlalu memaksa membahas hal itu, no ya. Hari ini temenin sama sahabat gua, Rino. Halo, Sobat Gocin, Ketemu lagi. Nah, kita akan ngobrol dengan teman gua, Aldi namanya. Apa kabar, Di? Alhamdulillah baik. Siap ya? Jadi dia trending banget di IG-nya. Dia menceritakan tentang pengalaman kerja dia. Yes. Pengalaman kerja Betul. memang kebetulan dia kerja di sebuah stasiun TV yang dia pernah banyak mengalami kejadian lah. Iya, betul. Akhirnya malah menjadi tidak terkontrol lagi, menjadi trending yang bisa dibilang negatif loh ya, karena Negatif. multitafsir ya. Ya, multitafsir. Nah, jadi kenapa Gocin mengangkat ini? Karena ini adalah hak jawab dari seorang sahabat. Yes. Dan memang kebetulan urusannya juga sama lah, soal cinta juga buntutnya gitu. Tapi kita nggak mau bahas hal-hal yang lain deh. Sebetulnya kita cerita dikit dari sebetulnya awalnya kenapa lu nulis hal itu sih di sosmed itu? Jadi Di IG. gini Om, jadi itu kan sebenarnya kejadian udah lama ya. Udah lama. Kejadian itu sebenarnya udah lama. Cuman berjalan, gue ngelihat teman-teman gue tuh masih banyak tuh yang kayak gitu. Iya. Digituin sama oknum yang sama, bahkan Oh. mungkin di luar sana juga ada teman-teman media yang lain mungkin juga pernah merasakan hal yang sama. Itu banyak banget yang nge-DM gue. Anjir, banyak banget. Iya, yang mau jadi trending. Tapi menurut Rido gimana? Karena itu sekarang tuh media itu memang cukup berbahaya. Karena banyak media sekedar mengutip tanpa memberikan ruang dia untuk menjawab gitu. Betul. Sebenarnya berbahayanya gini sih, karena fenomena sosial media itu sebenarnya ngambil sepotong yang kira-kira dia bisa fenomenal gitu. Nah, tapi seringkali orang itu tidak menggali sebenarnya ada apa sih sebenarnya, maksudnya di belakang itu apa itu, kenapa sehingga itu ramai, apakah memang itu kejadiannya serta-merta seperti itu atau ada beberapa proses yang mengawalinya gitu. Nah, sekarang beruntung kita bisa ngobrol sama Aldi gitu. Nah, Aldi ini mungkin ntar Aldi cerita, jadi dia ini sebenarnya siapa sih gitu, sebenarnya dia siapa yang dalam pemahaman kita Aldi ini salah satu kru lah ya, salah satu kru dari sebuah stasiun televisi gitu. Nah, nanti seperti apa, kemudian Aldi ini udah berapa lama ada di situ, kemudian kejadian ini itu langsung serta-merta seperti itu atau ada tindakan penyerta sebelumnya seperti apa, nanti kita kulik. Karena sebetulnya kalau kita berdua ini mau mengarah kepada hal yang seksual harassment, pelecehan seksual lah gitu. Tapi si Aldi juga sempat membahas hal yang lain ya. Sebetulnya tujuannya arahnya ke situ dia. Tapi malah yang booming itu malah bukan ke situnya. Bener nggak? Orang yang membaca, tapi si korban banyak yang DM ke lu. Ya korban jadi seperti sebetulnya gini, kita nggak mau bahas yang booming yang adalah yang artis-artis TV yang gitu, karena kita udah tahu lah ada pacaran settingan, kawinan settingan itu kan bukan hal yang baru udah lama, tapi kita lebih kepada pelecehan seksual. Intinya adalah kalau kita berdua kita ngobrol diskusi bertiga bahwa hal ini tidak hanya terjadi di dunia televisi ternyata, tapi banyak di tempat lain kan kita sering baca di media
media koran atau media elektronik yang membahas soal berita-berita pun banyak tentang pelecehan seksual ya kan ya? Iya betul. Karena gini, seringkali orang takut ketika dia menceritakan pengalaman pelecehannya gitu. Nah jadi kalau dalam pemahaman saya sexual harassment atau pelecehan seksual itu bisa dengan berbagai cara. Itu nggak cuma dia dipegang dan lain sebagainya, bahkan secara verbal pun itu ada. Iya, ada pasalnya. Ada pasalnya. Kalau nggak salah itu KUHP 281. Itu jelas, negara mengatur itu, undang-undang mengatur itu. Tapi seringkali orang tidak mau speak up itu karena dia takut. Betul. Takut kehilangan pekerjaannya kah, atau takut dikucilkannya kah, atau jangan-jangan ketika dia akan speak up itu dia ditekan oleh sistem yang ada tempat di mana dia bekerja, begitu. Betul. Memang betul, tidak hanya di dunia TV, itu banyak sebenarnya. Hampir di semua jenis kerjaan yang saya pahami, yang saya tahu itu banyak seperti itu. Gitu. Banyak banget yang kejadian, jadi bukan cuma di dunia televisi, di banyak pekerjaan mulai dari pabrik, dari mulai institusi pemerintah juga banyak kan kejadian itu banyak. Bisa jadi. Malah maskapai juga pernah yang jadi ribut hal itu. Nah, so kita tanya sama Aldi, apa yang lo alamin sebetulnya? Jadi tanpa menyebut nama orang ya? Enggak loh. Iya, Itu yang masih membuat saya bernafas itu hanya itu. Gitu ya. Jadi gini Om, kejadiannya itu kan kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi pelecehan yang gue terima itu nggak cuma sekali doang. Iya. Jadi itu tuh jadi gue cerita secara kronologis ya. Iya. Gue itu ngerjain program nih. Ya. Ngerjain program. Jadi di saat yang sama ada program A sama program B. Iya. Gue megang program A. Itu gue megang home band. Iya. Ya, gue brief home band segala macam. Ini tugas gue. Terus tiba-tiba gue dipindah nih. Ke program yang lain. Ke program B. Program B gue nanya dong. Nah. Ini gue megang apa nih? Home band lagi? Enggak, udah ada kreatifnya. Oke. Properti? Enggak, udah ada orangnya. Terus konten? Ya itu gue masih terlalu piik lah, nggak mungkin sih sebenarnya kreatif baru udah megang konten tuh. Waktu itu berarti baru terjun di dunia televisi. Iya, jadi dibilang baru sih ya baru berapa bulan lah. Berapa bulan gitu. Jadi gue di situ gue nanya megang konten kayak nggak mungkin deh, tapi ya udah gue tanya aja megang konten enggak. Jadi sifat gue tuh lebih kayak runner. Gue ada yang dibutuhin apa, gue kesana buat ngebantu doang. Oke. Terus akhirnya berjalan, gue ngerjain program B ini. Gue pertama kali gue datang, gue diperkenalkan sama bos gue, sama atasan gue perkenalkan ke artis-artisnya nih. Gue perkenalkan, halo Aldi semua gitu, salam. Oke. Pas gue perkenalan pertama itu udah ada hawa-hawa nggak enak. Iya. Dulu badan gue nggak begini. Oh, nggak gini ya. Nggak kayak Thor di film Endgame. Sama mas gue ini juga dulu 10 tahun yang lalu kita. Waduh. Gue kan sekarang kan kayak Thor di film Endgame kan. Dulu gue kayak Thor beneran gitu kan. Jadi kayak manekin gue dibilang gitu. Oh, cocok ya gitu. Kamu Pak Indo ya kan. Cocok banget bla bla bla. Oh ya udah. Gua kira waktu itu karena memang ini salah satu penyakit anak TV juga kayak gitu diwajarkan. Bener dong? Iya kan? Kayak gitu-gitu kan sebenarnya udah harus kita akuin juga sebagai pekerja TV, terutama yang berkontak langsung ya sama asisten atau sama artisnya langsung. Itu kadang-kadang kita tuh menormalkan hal tersebut. Dan karena pengalaman gua ya sudah, gua gitu-gituin ya udah aja gitu. Yang paling ke lu tuh diapain lu? Secara verbal atau memang langsung? Ada dua-duanya Om. Ada dua, verbal ada, fisik juga ada. Itu parah sih. Jadi gini, gue lanjut nih episode pertama. Gue disuruh manggil nih si oknum artis tersebut yang udah populer banget, gue sebut X. Gue sebut X. Gue panggil dong, gue panggilnya itu pertama gue panggil dengan sebutan familiar dia di TV. Iya. Orang-orang terdekat dia manggil dia itu. Iya. Kita sebut X aja lah ya. Oke, sebut X-Men gitu ya. X-Men. Cowok nih berarti ya? Cowok. X-Men. Kalau cewek pasrah nih lo. Kalau cewek pasrah nih. Karena cowok. Iya, karena cowok Pak masalahnya. Lanjut. Gue panggil X-Men. Kita standby yuk, kita mau briefing bareng di studio. Kamu manggil aku apa? X-Men.
aku nggak mau kamu manggil aku X-Men. Oh ya udah KX. KX kita standby yuk. Aku juga nggak mau dipanggil Kak. Terus gue tanya, terus maunya dipanggil apa? Panggil sayang. Itu pertemuan pertama itu. Pertemuan pertama. Wow. langsung nembak. Maunya dipanggil apa? Panggil sayang. Oke, ya udah sayang, yuk kita ke studio karena gue pikir timing waktu juga kan. Ya udah bodo amat. Ya udah sayang, ayo kita ke studio yuk. Aku maunya kamu ngomongnya di kuping aku. Oke lah, ada bos gua kan. Gua ngeliat bos gua cuman gua ngerti sih di posisi dia juga pasti ya udah waktu juga mungkin segala macam kan ngejagain moodnya si X juga kan. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah, gua samperin, gua ngomong tuh. Gua ngomong, ya udah sayang, ayo kita ke studio. Nah, gitu dong. Baru lancar tuh hari pertama gua lancar. Besok-besokannya gitu lagi. Besok-besokannya malah lebih parah. Jadi gue nggak tahu sih apakah ini sebuah kebetulan doang atau memang sudah direkayasa. Gue nggak tahu. Jadi intinya gini, kan gue dulu kreatif ya. Dulu gue bukan FD. Jadi waktu gue kreatif itu tugas gue adalah ya udah ngecek-cekin konten, properti, home band segala macam. Mengarahkan artis juga, memberikan temanya. Nah iya. Terus waktu itu gue lagi briefing, semua artis tuh udah ada di sana di studio. All crew udah ada di studio. Cuma satu si X ini doang nggak ada. Nggak ada. X-nya nggak ada. Nunggu lu dipanggil kali. Nah itu. Gitu ya. Itu X-nya nggak ada. Tapi apa? Asisten-asistennya dia tuh udah ada di backstage. Di backstage udah ada. Di tempat mereka nunggu. Kayak dijebak lah ya, kayak dijebak kan. Iya. Perasaan asistennya udah ada kok si X belum datang ya? Apa mungkin di kamar mandi? Saya nggak tahu. Tiba-tiba bos gue bilang, Aldi panggilin si X. Ada FD padahal Pak. Ada FD. Itu kan emang harusnya FD yang manggil ya. FD. Cuman teman-teman FD juga gimana bro lu yang ditunjuk? Ya gue nggak bisa nyalahin mereka juga. Ya udah, jadi gue panggil ke ruangan, saya sendiri Pak. Sendiri. Gue panggil Kak. Kak, kita standby yuk, udah mau briefing. Oh iya oke. Jalan. Tangan gue dipegang. Masih berotot waktu itu ya? Masih. Sudah tidak jelas. Nah, dulu dipegang-pegang tuh di apa sih? Kalau cewek kan suka gelendotan gitu kan. Suka gelendotan gitu, ya udah dia gelendotan sama gue. Menurut gue ya udahlah gitu kan. Terus dia nanya, "Kamu tinggal di mana?" Ya di suatu tempat lah. Oh, masih tinggal sama orang tua? Masih. Oh, kamu udah punya pacar? Sudah. Padahal waktu itu belum. Sudah. Terus dia bilang, pacar kamu cewek apa cowok? Langsung ditembak gitu. Langsung tembak gitu. Langsung tembak gitu bang. Terus dia bilang, pacar kamu cewek apa cowok? Gue bilang cewek. Oh gitu. Kamu nggak mau nyobain sama cowok? Langsung gue bilang, oh enggak, masih suka sama cewek. Gue gituin ya. Itu masih dalam satu ruangan tadi itu? Masih sambil jalan nih. Oh sambil jalan menuju studio? Iya. Sambil jalan. Terus apa namanya, gue udah jawab gue sukanya cewek. Dia nanya lagi nggak mau nyobain sama cowok, gue bilang enggak, gue suka sama cewek. Terus dia akhirnya bilang, oh ya udah kalau kamu mau nyobain sama cowok, kamu hubungin aku ya. Ya udah, gue udah ngeri tuh kan, ya udah. Terus gue buyarkan itu semua dengan cara, Kak yuk standby yuk, cepetan yuk, udah dicariin. Kan gue juga pakai hati ini. Iya Kak, udah dicariin. Akhirnya buyar, oke selesai. Itu besok-besokannya template-nya sama lagi Pak. Gitu lagi dengan orang yang sama juga. Kita nggak tahu loh orang itu siapa ya. Kita nggak tahu dan kita nggak mau tahu. Kita nggak mau tahu itu siapa ya. Kita fokus kejadian, fokus cerita. Kita nggak peduli itu siapa, tapi adalah intinya cerita ini bagaimana agar menjadi sebuah pemikiran untuk menjaga kru-kru atau pekerja di bidang apapun. Iya, betul. Ya, intinya itu. Oke, lanjutin deh. Terus hari-hari berikutnya gitu lagi, template-nya sama. Dia dia doang yang belum hadir. Gue kira belum datang. Ya udah, gue diem aja karena gue kreatif kan, gue bukan FD, ya udah. Gue mantengin rundown gue aja. Gue disuruh panggil, Aldi panggil si X. Gitu lagi, besokannya gitu lagi. Gue panggil si X. Kayo standby. Lama-lama udah mulai berani. Pertamanya gini, jadi di antara kru itu ada yang sering diceng-cengin sama dia. Dalam arti kayak
hai kamu kok duduknya jauh-jauh sini sebelah aku dong, kayak gitu-gitu. Udah ada bercandaan kayak gitu. Itu dia gelendotan sama gua, dia ngomong sama gua, kamu tahu kan aku sama dia itu cuma bercanda doang. Dia ngomong gitu ke gua. Kamu tahu kan aku sama dia itu cuma bercanda doang. Dikiranya cemburu kali lo ya? Iya, terus dia bilang, kamu tuh tipe aku banget. Iya. Saya terkaget-kaget, Pak. Itu apa namanya? Apa yang dilakukan setelah itu yang paling berat? Di saat itu juga dia nyium pipi gue. Setelah itu selanjutnya dia berani melakukan apa? Selanjutnya dia pernah juga waktu itu, jadi kan di acara gue ini memang di depan ruang artis itu ada prasmanan. Ada prasmanan. Jadi all crew tuh lagi makan. All crew lagi makan di depan ruangan. Ada all crew, ada all pengisi acara, semua ada lah di situ ya. Ada, ya udah gue makan aja, gue sama teman-teman gue, dia sama siapa bodo amat, gue nggak tahu. Terus gue lagi makan, gue lihat ke seberang gue, depan ruangnya dia, ada dia nih, makan pisang Pak, ngeliatin gue, kayak Oke. Pokoknya banyak lah ya. Terakhirnya apa yang paling menurut lo itu yang ganggu? Abis setelah dia makan pisang itu kan, gue kan udah terganggu tuh kan, ganggu. Udah gue kelarin makan, gue buang tempat sampah. Tempat sampah biasa dari pojok. Gue buang tuh, gue di pojok. Gue tahu dari ekor mata gue ada yang datang, gue tahu. Dia nyamperin gue kira dia mau buang sampah kan. Dengan posisi pisang masih di mulut, dia bertanya, Pak, pisang kamu segini nggak? Sambil merem. Waduh. Berani megang itu ya. Itu Pak. Udah sampai ke tindakan fisik, ya. Karena kalau nggak salah pasal pelecehan itu nyuitin cewek aja bisa kena loh ya, kalau masalah nyuitin cewek lewat gitu, kita apa istilahnya itu itu ya, kita siulin ya aja apalah, sweetin aja itu bisa pelecehan, apalagi ini. Pertanyaannya ini tadi ceritanya kan seputar itu kejadian di studio. Nah pertanyaannya apakah dia sampai ngejar nyari nomor kontak lu, kemudian dia berusaha masuk ke kehidupan pribadi lu di luar kerjaan? Dia sampai segitu nggak? Cuman sampai gini doang Bang, asistennya itu kadang-kadang suka ke gua nanya, kamu tinggal di mana, gini. Mungkin lewat asistennya gua nggak tahu, atau mungkin asistennya juga kayak nepetin gua nggak tahu. Dia nanya, kamu tinggal di mana? Oh gitu. Kamu terus yang pernah gua angkat juga kan, gua diajakin gitu-gitu tapi diiming-imingi apartemen, diiming-imingi kamu nggak mau motor, kamu nggak mau apa, yang kayak gitu-gitu. Itu yang sebenarnya ngomong kayak gitu ke gue tuh sebenarnya asistennya, bukan orangnya langsung, bukan si X-nya langsung. Jadi asisten yang ngomong kayak gitu gue bercandain, karena menurut gue lu bercanda lu paling kan, gue bercandain aja. Masa gue apartemen, motor gue, pesawat gue maunya, gue gituin, gue bercandain gitu. Kamu bisa aja kayak gitu. Karena gini apa namanya, kalau mungkin dia minta nomor dia mungkin bisa di capture WhatsApp atau apa. Kayak kejadian artis yang waktu itu kan. Yang sempat heboh kan, ada berapa itu artis. Nah, setelah lo ngalamin gitu, lo apa yang lo lakukan? Lo nggak mau lagi megang acara itu atau? Gua nggak bisa komplain juga. Nggak bisa komplain. Maksud gua memang diperbantukan ke program itu. Jadi aslinya gua memang bahkan tidak ada di departemen tersebut. Nah itu berapa lama lu ngalamin itu? Sampai lu, kalau nggak salah lu setelah itu lu cabut dari TVX gitu? Jadi itu tuh terjadi selama sebulan. Program itu running sebulan. Gue setelah itu udah menjadi self healing sendiri om buat gue. Takut untuk itu? Iya, jadi kayak buat apa ya, relaksasi gue setelah setelah program ini selesai, gue udah nggak sama dia lagi, itu jadi relaksasi sendiri kayak ya udah alhamdulillah gue udah nggak kenapa-napa kan. Udah nggak kenapa-napa sampai ternyata tahun depannya gue harus program itu lagi. Baru gue nggak mau gue cabut aja gitu. Jadi setelah itu, nah kan apa namanya, yang gue lihat kan lo pernah posting juga di IG lo tentang trauma lo. Iya betul. Apa yang membuat trauma itu? Jadi gue tuh ngerasa malu om. Malu. Jadi gue tuh gue kan circle pergaulan gue nggak besar. Gue ibaratnya gue kenal banyak orang tapi yang gue anggap temen yang bisa gue ajak ngobrol itu sangat sedikit. Gue sudah memilih teman saja, gue bercerita sedikit aja itu nggak bisa. Ibaratnya kayak gue cerita, iya nih anjir gue bla 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 bla, malah diketawain. Anjing parah banget lu, harusnya lu sikat aja, gila lu lumayan apartemen, malah digituin. Maksud gue
ya lu nggak tahu dikira bercanda iya, ya karena semua orang kan nggak siap ya, ada juga yang biarin aja lah iya, gitu ya. Dan gue lebih ketika gue bercerita tentang hal itu, gue merasa lebih nyaman ketika gue cerita sama cewek. Kalau gue cerita sama cewek tuh lebih sensitif kan, kayak oh anjir lu parah banget, diapain aja lu bla bla bla. Sedangkan kalau gue cerita sama cowok ya kayak di tongkrongan ada bahan baru gitu kan. Jadi gue juga agak memilih, gue susah banget gue buat bercerita ya. Iya, buat bercerita. Sedangkan itu kayak gue tuh kalau ada beban gede banget tuh gue pengen sharing sama orang. Itu beban menurut gue udah gede banget. Jadi dan nggak ada tempat untuk sharing ya. Iya. Keluarga gue waktu itu lagi sibuk. Iya. Bokap gue sibuk kerja. Lu sampai depresi kayak apa lu waktu itu? Karena gue ngeliat tangan lu kan banyak luka itu. Iya benar. Banyak luka noh nih. Iya benar. Coba dilihat ininya. Nih. Trauma lu gara-gara itu. Iya. Ini jadi emang dulu gue pernah operasi juga. Ini yang bekasnya lumayan kelihatan, ini operasi. Tapi ada juga yang ini bekas gue pakai gunting. Gunting cukur rambut. Kan gue ada di rumah, gue robek, seret. Gara-gara inget hal itu. Iya. Kalau gue gini om, tadinya sebelum gue menemukan metode cara penyembuhan diri gue sendiri, cara gue menghadapi itu adalah gue memfokuskan rasa sakit gue di tempat lain. Yang penting sakit gue nggak di sini, gue lebih baik tangan gue berdarah-darah sekalian. Gue waktu itu sampai segitunya. Dan itu efeknya besar banget. Orang tua gue nggak ada yang tahu. Waktu itu kalau ditanya kenapa tangannya, abis main sama kucing, gue selalu pelariannya kayak gitu. Terus apa namanya? Dan yang terparah itu gue pernah minum. Push. Gara-gara itu. Lu minum? Gue minum. Berapa banyak? Jadi itu kejadiannya sangat apa ya? Spiritual sih lebih. Jadi gini. Waktu itu gue siang-siang gue sendirian di rumah, nggak ada orang sama sekali. Orang-orang juga nggak ada yang tahu tentang cerita. Itu masih kerja di televisi? Masih. Itu gue sampai memutuskan gue sholat abis azan sholat zuhur, gue sholat zuhur. Sholat zuhur terakhir gue nangis, gue berdoa ya Allah maaf ya Allah, gue nggak kuat intinya. Gue nggak kuat, gue butuh orang yang bisa gue share tentang hal ini. Terus di sholat terakhir gue itu gue tutup dengan tolong bukakan pintumu, soalnya gue udah nggak kuat lagi. Gitu. Ya, selesai, gue minum itu. Terakhir itu gue habis ngechat kalau nggak salah keluarga gue. Jadi di tangan kiri gue itu ada HP, tangan kanan gue itu ada apa namanya yang semprot. Kan kalau dibuka kan ada tabungnya. Itu gue minum. Tapi lu nggak pernah karena gue pernah, kita dulu kemarin loh, kita habis ngobrol sama psikolog gitu, kalau orang pernah macam aku mau bunuh diri itu nggak boleh dianggap main-main. Jadi dianggap harus serius. Apalagi orang yang pernah melakukan hal itu takutnya berulang lagi ketika macam itu. Betul. Nah kalau terusin cerita lu tadi. Jadi kejadian gue waktu itu habis gue minum itu tepar pak gue. Gue tepar di kasur. Gue kebangun gara-gara HP gue di tangan kiri gue ada notifikasi azan. Oh jadi bunyi azan. Ada bunyi azan di tangan kiri gue. Gue kebangun, apa namanya, azan. Gue lupa kalau nggak salah maghrib deh pokoknya. Itu bangun, di tangan kiri gue ada handphone gue berdering azan. Di tangan kanan gue ada sesuatu yang mau ngebunuh gue. Udah lu minum? Udah pak. Seberapa banyak? Gue nggak tahu, soalnya kan itu. Pokoknya lu minum tiba-tiba lu meletak gitu. Blak, udah. Itu badan gue panas pak. Badan gue panas, bibir gue biru sampai gue ngaca. Apa sih kalau di film-film kayak yang ada urat-urat di sini? Urat-urat di sini, bibir gue biru, ada busa-busanya. Pahit banget mulut gue. Ke dokter berarti? Enggak, gue nggak ke dokter. Nggak cerita dengan siapapun? Gue nggak cerita. Ya, sebenarnya gini, mungkin yang jadi menarik adalah mungkin ini Sobat Gocin juga pasti akan mempertanyakan. Tadi kan kalau misalkan lo cerita sedemikian traumanya, lo sampai melukain tangan, kemudian lo coba untuk bunuh diri, sementara di awal tadi lo cerita itu dengan pisang lo dikode lah ya, dengan pisang lo dikode, kemudian Mr. P lo disentuh sama dia. Apakah hanya itu? Artinya apakah dengan hanya tindakan itu kemudian lu bisa trauma itu, atau ada tindakan yang lebih dari itu? Kalau tindakan yang lebih dari itu yang memacu gua untuk pengen bunuh diri sih enggak lah.
Jadi memang itu mungkin orang mikirnya anjing lebay banget lu, tapi ya, mental orang akan beda-beda beda ketika lu sendiri yang ngerasain, Bang. Gitu. Betul. Teman-teman gue sampai bilang, gitu doang lu masa kayak gitu. Akan beda, Pak. Ibaratnya kalau misalkan cewek cerita segala macem, mungkin kalau ke sesama cewek mungkin ada aja yang nyinyir kayak ya lah gitu doang bla 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 bla. Akan beda ketika lu sendiri yang ngerasain. Setelah lu berarti orang lain pernah mengalami hal itu dianggap biasa. Iya. Jadi memang orang nggak semuanya bisa sama. Jadi kemarin gua ngobrol sama psikolog, ternyata yang sebetulnya kita pengen undang psikolog loh, tapi jadwalnya dia padat. Jadi kata dia, memang lebih berat laki-laki daripada wanita. Kalau ketika mengalami hal seperti ini, Betul. lebih berat laki-laki. Betul. Nah, lebih beratnya bagaimana kita belum sempat ngobrol, nanti kita akan coba ulas dengan yang lain lah. Nah, ini jadi pertanyaan juga nih. Kenapa baru sekarang lu berani ngomong? Oke. Nah gini. Karena ini jadi pertanyaan orang dong. Banyak bener nggak lo? Banyak. Dari dulu. Banyak yang nge-DM gue. Lalu sekarang lo jelasin. Pikirannya gue pansos lah Iya. Maksudnya ya gue nggak peduli lah. Cuman harus ada statement gini. Untuk lu akhirnya terbuka ke orang banyak. Kan ini kan apa yang gue lakuin kan gue langsung ke orang banyak. Iya. Itu butuh keberanian, Pak. Selama 2 tahun. 2 tahun. Gila. Emang nggak mudah sih buka kasus pelecehan, kasus dalam artian seks itu, karena banyak orang kejadian juga diperkosa itu damai. Yang penting bertanggung jawab. Karena apa? Trauma tadi itu. Jadi ketika itu diungkap menjadi konsumsi publik, itu tabu dan mental harus kuat. Dan ternyata Aldi ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk berani ngomong seperti itu. Betul? Jadi kurang lebih begitu ya? Apa yang membuat lu berani? Jadi gini, gue dengar teman-teman gue masih banyak yang kayak gitu. Sampai hari ini? Sampai sekarang masih kayak gitu. Perlu ada perlindungan berarti khusus itu. Jadi khususnya teman-teman media ya. Iya. Khususnya teman-teman media itu sebenarnya gue yakin pasti ada yang pernah mengalami itu, atau at least melihat yang kayak gitu-gitu pasti ada. Tapi either kayak nggak peduli atau kayak ya udahlah nggak kejadian sama gue. Jadi ya udah sampai situ aja. Dan apa yang nge-trigger gue karena gue ngerasa image dia di media itu udah suci banget, Pak. Iya. Image dia di media tuh wah, itu gila. Yang membuat lu memberontak berani ngomong itu. Iya, ibaratnya gini dah. Ibaratnya gini, kalau mungkin orang-orang di luar sana nggak ngerti rasanya gimana. Lu bayangin misalkan bapak ibu lu pernah ngutang sama seorang yang terkenal, terus tiba-tiba orang terkenal tersebut ke rumah lu, gamparin bapak ibu lu, terus di luar sana di media dia dipotret kayak wah gila baik banget ya, bla bla bla. Gimana rasa lu, Bro? Jadi bukan bentuk balas dendam, bukan balas. Cuma pengen agar orang lain tidak mengalami hal yang serupa. Betul. Iya. Tadi yang gue garis bawahi image. Sebenarnya si Mr. X ini, itu seberapa berbeda dia. Artinya gini, ketika dia ada di media yang lu lihat, dengan dia di balik layar, itu berapa derajat itu perbedaan? Beda, Pak. Di TV image-nya mencintai istri, mencintai anak. Udah berkeluarga itu ya? Udah, Pak. Udah berkeluarga. Intinya adalah sebetulnya kita ngomong begini di Gocin adalah mulai ada perubahan. Harus ada sebuah perlindungan. Karena begini, jadi masalah ini jangan dianggap tabu memperjelek institusi ya. Karena kasus ini ingat nggak loh? Zaman Orde Baru pernah Tempo juga mengangkat, media banyak mengangkat seorang pejabat negara deh yang tiba-tiba harus pulang negara kan Indonesia, kejadiannya di luar negeri. Itu hampir ditangkap kalau nggak salah. Dan bahkan yang gue dengar gosip itu wartawan juga sempat, kalau lo dengar berapa tahun yang lalu itu ada pernah wartawan pejabat negara yang diganti karena melakukan hal pelecehan itu terhadap seorang wartawan. Jadi pejabat itu melakukan dengan wartawan. Itu. Jadi dalam artian memang perlu sebuah perlindungan lagi mungkin untuk pekerja media ya, untuk hal seperti ini. Betul. Dan gak cuma media doang sih, Om. Iya betul. Hal kasus ini ya kita tahu lah. Itu mungkin banyak. Iya. Ini sih sebenarnya karena bisa jadi orang di luaran sana itu akan nggak banyak lah yang tahu. Kalau ternyata misalkan public figure yang dia idolakan,
itu nggak sempurna itu, selurus itu gitu. Seperti di layar kaca. Betul. Sebenarnya kan ada beberapa, kalau di komunikasi ada banyak lah yang mengkaji tentang itu. Salah satunya dramaturgi. Bagaimana seseorang itu dikemas sedemikian rupa, kemudian di branding sedemikian rupa, kemudian di-image-kan sedemikian rupa agar dia sesuai dengan keinginan pasar, keinginan publik. Tapi ternyata di balik layar itu jauh dari yang kita tahu. Yes. Iya. Nah, sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah karena ini kan bisa jadi dia akan jadi konsumsi publik apa yang kita bicarakan. Iya. Ada nggak sih sebenarnya kalau dari lo di teman-teman yang berkecimpung di dunia seperti itu harusnya gimana? Maksudnya lo kan udah punya pengalaman, kemudian lo mencoba menenangkan diri, kemudian hari ini dan kemarin lo berani speak up. Apa yang lo harapin? Tips apa gitu loh yang untuk teman-teman yang menghindari hal itu nonton Gocin nih? Terutama buat teman-teman media ya. Terutama buat teman-teman media yang udah merasakan itu, udah langsung aja blow up. Atau kalau nggak bisa blow up, fight back. Ya. Kalau lawan langsung ya. Kalau nggak bisa ngelawan dalam arti apa gitu, menghindar. Jangan sampai lu mengalami apa yang gue alami. Iya. Soalnya di posisi gue waktu itu, gue mau protes juga nggak bisa, Pak. Sebagai anak baru lah ya. Anak baru. Dan satu lagi, Pak, kenapa gue baru ngangkat sekarang, karena dulu gue mikir kayak, wah anjir nih orang kuat banget sih. Iya. Si X ini pengaruhnya kuat, Pak. Betul. Nah, karena itu banyak orang takut ngelawan sesuatu itu karena melihat yang melakukannya itu punya pengaruh banyak, ataukah benar secara pidana nanti malah bisa berbalik kan gitu. Nah, setelah lu blow up menjadi konsumsi banyak orang, orang tua lu jadi tahu. Orang lu udah tahu lama atau baru? Bokap gue sama nyokap gue sih sebenarnya udah tahu sedikit-sedikit, tapi gue nggak ceritain banyak. Nah, akhirnya setelah ini lu cerita. Baru. Apa itu dia? Bokap gue tuh orangnya anteng. Iya. Diem, bokap gue nggak ngerokok, jadi orangnya emang lurus banget lah. Malah gue bilang kayak anjir ini kayak anak-anak pramuka gitu yang rapi apa segala macam. Itu bokap gue tuh kayak gitu. Karena seorang pilot ya. Iya, mungkin karena itu. Kalau pilot itu kan rapi. Iya. Terus bokap gue itu pas gue mendengar cerita itu, bokap gue diem, mukanya merah. Bokap gue cuma bilang, jangan sampai papa ketemu sama dia. Iya. Papa ketemu sama dia, papa udah nggak peduli papa siapa, dia siapa. Iya. Kita sama-sama laki-laki. Dia juga udah jadi orang tua sekarang. Dia harus tahu rasanya gimana kalau anaknya digituin. Dia harus tahu dong damage-nya yang dia lakuin itu apa. Buat anak orang tuh, kan dia nggak tahu, Pak. Ibarat kata gue mati, dia emang bakal berubah. Iya. Ibarat kata saat itu gue bunuh diri, gue mati, gak ada yang tahu. Emang dia bakal berubah? Emang dia bakal berhenti melecehkan orang lain? Kan enggak. Ya kan udah ada yang di penjara yang berapa yang itu kan. Hal-hal yang sama juga ya kan. Iya. Jadi dia nggak sadar bahwa impact-nya itu besar buat orang. Betul. Buat keluarga orang. Keluarga gue berpotensi kehilangan gue waktu itu. Iya. Dia tahu apa? Gak ada. Betul. Nggak ngerasa bersalah. Nah, setelah lu blow up di IG lu itu, ya kan? Banyak mendukung atau banyak yang bercerita ataupun atau mengancam lu juga? Banyak mendukung, banyak yang bercerita. Itu yang gue sebenarnya jadi semangat lagi ya, banyak orang yang ngalamin hal sama. Kemarin gue baru naikin juga di story gue bilang gue bukan seorang aktivis, gue bukan seorang social justice warrior. Jadi kalau misalkan kegiatan gue di sosmed ya kayak gue biasa aja gitu. Tapi dengan gue nggak blow up seperti ini, gue harap orang-orang di luar sana jadi berani juga untuk ngomong. Iya. Atau at least kalau lu nggak berani naikin di sosmed lu bisa DM gue, lu cerita sama gue. Mungkin gue nggak akan balas semua, mungkin gue nggak akan upload semua, tapi please tahu kalau lu tuh nggak sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau boleh tahu kan banyak orang yang DM lu lah ya. Itu banyak yang bercerita juga. Banyak, Pak. Di bidang yang lain. Di bidang lain, nggak cuma di media doang. Yang di media juga ada. Dunia permodelan. Iya. Cerita, gue mau masuk jadi model, diiniin dulu. Sekarang gue gay. Kemarin gue pernah angkat seorang dancer loh. Jadi ada juga yang seperti itu, tergantung ininya sih betul. Dan banyak yang mengakui, Om. Banyak yang mengakui kayak gue dulu pernah diheras dan sekarang gue gay. Gara-gara itu. Oh, ada yang cerita itu. Ada. DM sama lu ya. Iya. Tadinya gue nggak gay, gue sangat jijik. Tapi gara-gara kejadian itu ya gue menyerah pada kondisi dan dia jadi gay. Ada yang jadi bisexual juga, jadi bisex juga. Jadi maksud gue itu tuh
apa ya? Mungkin bukan menular tapi bisa memaksa orang untuk menjadi seperti itu. Betul. Jadi trauma. Pernah gue ngobrol sama psikolog, lihat di Gocin yang kita ngobrol dengan psikolog, itu emang hal itu bisa terbentuk karena itu tadi. Dari kecil loh. Jadi ada psikolog yang gue ajak ngobrol itu adalah psikolog yang ada di lembaga pemasyarakatan, di LP. Jadi dia bercerita itu sering di pembunuh atau apa itu memang rata-rata pernah mengalami hal yang trauma itu tadi akhirnya menjadi seperti itu gitu dong. Jadi perut lu gimana dah? Banyak sebenarnya banyak kasus ya yang ya kita tahu lah beberapa berita kemudian itu karena waktu itu terungkapnya karena pembunuhan yang sempat ada di Jawa Timur. Oh iya. Kemudian si yang kemarin belum lama yang mutilasi itu di luar negeri itu ya. Itu kan juga latar belakang dia dulu waktu kecil karena dia menjadi korban. Jadi korban akhirnya dia bisa jadi dia melampiaskan itu kemudian dia justru jadi pelaku. Gitu. Bahayanya di situ sebenarnya. Nah, PR-nya adalah kalau menurut gua catatan gua kita harus berani speak up pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita speak up, ini kan di KUHP udah ada ya. Udah ada perlindungan hukumnya gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana ketika ada si pelapor itu kemudian aparat hukum dia menindaklanjuti dengan benar-benar gitu. Karena seringkali si pelaku ini dia punya kekuatan, entah kekuatan seperti apa, entah dia karena public figure, karena memang secara posisinya kuat, secara politisnya kuat, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi hal ini bisa jadi menimpa siapapun. Nah, makanya kita bahas di sini, betul. Dimanapun. Jadi apa namanya setelah lu blow up tadi, ada ancaman atau tekanan dari pihak lain, pasti ada lah ngalaminnya. Pasti ada ngalamin. Tapi lu enjoy aja lah. Yang penting kebenarannya. Bentuk tekanannya seperti apa kira-kira? Wah, kalau itu bentuk tekanan sih lebih kayak hati-hati ya, lu hati-hati. Lebih kayak lu lebih jaga lagi mulut lu. Intinya gitu, karena potensi bisa jadi besar. Potensi bisa. Betul. Ini saya nggak tahu apakah ini omongan saya bener apa enggak ya. Potensi-potensi yang saya perkirakan. Mungkin terkesan karena saya sekarang sudah ada di TV yang baru, terkesan menjelekkan TV yang lama. Mungkin dong. Mungkin. Atau terkesan saya menjelek-jelekan nama orang di mata orang lain. Iya kan? Tapi ya menurut saya ya udah, maksud gua ngomong apa adanya, gua ngomong real, apa namanya? Yaitu kenyataan yang sudah terjadi. Makanya kita berdua diskusi untuk mengangkat ini karena biar orang tahu bahwa untuk bisa berani melakukan hal itu bukan main-main. 2 tahun loh. 2 tahun minum nyilet badannya agar dia berani. Nah, kira-kira setelah blow up gini, lu ada rencana untuk ke hal lain, lebih ke misalnya menuntut atau cukup lu bercerita aja sudah cukup? Kalau gue sebenarnya gini Om, gue kalau mau idealis ya, idealis, gue pengen dia, tapi gue orangnya realis. Gue orangnya realis dalam arti, gue tau lah gue lawan siapa. Dan ya elah, sorry itu saya di sini hukum apa sih? Gitu kan? Yang jadi harapan gue cuman dia jadi ngerem aja sih sama gue. Dan gue harapan gue juga buat temen-temen yang di media, radio, di TV, dimanapun. Dunia hiburan lah ya. Iya, dunia hiburan yang seperti itu, hal-hal kayak gini tuh lo harus aware dan lo harus sebisa mungkin jangan menormalkan itu. Karena yang gue rasa gini, ini disclaimer ya, ini pendapat gue pribadi. Mungkin mereka itu terjadi kayak gitu karena kita tuh sudah membiasakan. Lu gelendotan ya udah nggak apa-apa. Kayaknya bisa nih lebih dari gelendotan. Dia megang-megang, dia nyium-nyium, banyak Pak. Jadi lu digituin aja udah trauma begitu bunuh diri. Jadi berarti kan bukan main-main hal itu, betul kan? Betul. Bikin trauma orang, bikin ya intinya harus ada perlindungan hal yang baru di dunia ini, di dunia hiburan. Sekali lagi sebenarnya yang harus digarisbawahi, ini kita tidak menyerang siapapun, kita tidak menyerang individu siapapun, kita tidak menyerang institusi siapapun. Betul. Tapi ini sebatas ketika kita diskusi, kita ketemu sama Aldi, kita ngobrol, biar nggak melebar kemana-mana. Ini ada hal menarik yang ini memang sebenarnya harus diungkap. Kenapa harus diungkap? Karena bisa jadi ini akan menimpa siapapun. Kita nggak pernah tahu. Betul. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua sebenarnya. Baik itu teman-teman yang di dunia media, di dunia hiburan, bahkan di
di bidang-bidang kerja yang lain gitu. Pasti bisa jadi nantinya akan menemui hal seperti ini. Nah kemudian apa yang harus dilakukan ya ini yang kita obrolin gitu. Kita obrolin ini gitu, karena gue udah ngobrol duluan sebelum ini, banyak media yang mencomot dari IG itu tanpa konfirmasi. Betul. Nah, ini hak jawabnya Aldi sebelum ini jawabnya Aldi, karena di apa namanya bidang lu sekarang di televisi yang baru ini, lu pernah ngalamin itu lagi nggak? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Jadi ini bukan nyerang A atau B atau C, ada pengalaman hidup yang memang harus menjadi sebuah masukan pembelajaran untuk siapapun bahwa hal ini bisa terjadi di dunia bidang apapun. Nah, kebetulan dia kerja di bidang apa namanya hiburan, media hiburan. Jadi ini bukan untuk menjelekkan siapapun, tapi sebuah pengalaman untuk siapa, karena ini benar kata Bro Rino tadi bahwa ini bisa terjadi oleh siapapun. Dan yang ngelakuin juga bisa siapa? Oh iya, kita kan tahu ada apa namanya pacaran ini apa namanya settingan, kawin itu jadi settingan. Nah, setelah lu ngalamin ini hubungan dikocin nih baru cinta. Pacar lu gimana setelah lu tahu itu? Pacar gua salut banget gua. Pokoknya sebenarnya ekspektasi gua gini, Om. Dia bakal nanyain gua terus. Iya. Ekspektasi gua. Egonya laki juga pengen dong ditanyain kan sama cewek. Tapi dia nggak pernah sama sekali nanya kamu gimana di kantor, kasus ini gimana, nggak pernah. Sampai suatu saat gue yang nembak, kok kamu nggak pernah nanyain aku sih? Pengen banget ditanya. Karena perhatian. Iya, lu nanya seputar kerjaan gue, tapi nggak pernah nanya kasus ini gimana kelanjutannya gitu, nggak pernah Pak. Terus gue tanya akhirnya, sebenarnya kok lu nggak pernah nanya sih tentang ini? Dan gue sangat menghargai dia. Dia bilang gini, kamu dimanapun kamu pasti udah bahas ini. Kamu di kantor, kamu ketemu teman-teman kamu udah bahas ini. Kamu pulang ketemu orang tua kamu pasti ditanya ini. Aku pengen kamu inget bahwa hidup kamu tuh masih normal, nggak gila. Dan di situ gue ngerasa lu satu-satunya orang yang bisa membuat gue merasa normal. Gue di sosmed sekarang gue udah nggak bisa ngepost yang macam-macam lagi. Maksudnya ekspektasi orang udah beda. Udah beda, betul. Follower gue sekarang udah banyak gitu ya gue harus sebut lah ya. Cuman jadi dengan gara-gara itu gue dalam tanda kutip terpaksa mengikuti. Ya udah deh, gue harus mau nggak mau gue agak berubah nih. Gue jadi nggak bisa nyablak lagi kayak dulu segala macam. Itu nggak bisa. Cuman cewek gue bilang gue cuma pengen lu inget kalau hidup lu tuh masih normal. Dan tapi itu gue rasa anjing. Semua udah tahu pengalaman dulu pernah mencoba bunuh diri udah tahu. Dia luar tahu. Biasa. Dia tahu. Dan itu menurut gue salah satu metode menenangkan gue. Iya. Itu. Kalau ditanyain mulu, gue kepikiran mulu dong pasti. Secara tidak langsung kan kalau ditanya mulu tapi pasti. Tapi setelah lu mengungkap ini sudah lebih tenang. Lebih bahagia. Jangan kamu. Gokil. Lebih tenang, lebih bahagia. Lebih tenang. Berarti cewek ini udah pilihan lo ya? Insya Allah. Mau menikah, Pak. Oh. Insya Allah saya mau menikah. Udah nikah, Pak? Belum. Jadi memang gue sudah mengajak cewek gue untuk menikah. Orang tua kami sudah ketemu. Ya. Kalau ketemu belum ya? Ketemu keluarga sih belum, soalnya kan PSBB juga. Iya. Susah banget. Yang penting niat baik sih kan. Kayak temen gue lah dia hilang tiba-tiba enggak tahu belum sih lo enggak tahu gue. Kacau nih temen gue satu ini. Tapi kurang lebih begitu ya. Nah, kalau menurut lo ini pertanyaan gocin standar lo. Cinta menurut lo apa? Setelah lo ngalamin banyak hal terus ketemu cewek ini, menurut lo cinta itu apa? Cinta menurut gue itu lu bisa nge-backup orang. Lu jatuh, lu lagi di atas, dunia lu lagi gila. Menurut gue cinta itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuat lu merasa normal. Tapi setelah lu ungkap ini jadi beban nggak pacar lu? Nggak ya? Nggak. Dia sih bilang banyak yang follow aku sekarang gini-gini. Ada private Instagram kamu ya. Ada pesan-pesan terakhir dong. Bukan pesan-pesan terakhir, maksudnya pesan untuk hal ini apa? Berpendapat dulu. Iya sih, pertama karena ini kan dunia media ini kan udah banyak, maksudnya udah sangat terbuka lebar. Kalau tadinya kita hanya mengenal TV, hanya mengenal radio, tapi dengan keberadaan teknologi kita jadi terbuka. Banyak semua media yang dia bisa jadi
akan mengemas orang sedemikian rupa gitu. Tapi yang harus teman-teman sadarin sebenarnya tidak semua yang ditampilkan di media itu seperti adanya yang ditampilkan di media gitu. Nah itu kembali lagi ke kita memaknai itu harus dengan pikiran yang panjang, dengan berbagai analisa yang panjang. Jangan sampai kita kehidupan kita secara psikologis itu sangat terpengaruh ke media. Itu nggak bagus juga. Saya kan banyak hal lah. Orang jadi stres, orang jadi wah ini berhasil, ini nggak cuma dilihat dari medianya. Itu bisa jadi cuma 0,sekian% dari apa yang dia alami dalam hidupnya. Gitu. Pertama, pinter-pinter bermedia. Kemudian yang kedua, harus berani speak up, harus berani berbicara, harus berani mengungkapkan apa yang memang itu menjadi permasalahan. Jangan pernah dipendam, apapun resikonya menurut saya. Oke, itulah Sobat Gocin. Kalau udah ngobrol hal serius dia aja lah, kalau nggak serius. Makanya kita ngomongin ini nih, mau nih. Kalau dia lebih inilah untuk mengungkap kata-kata. Kalau gue kata-kata cinta itu, kalau kata-kata itu tuh nggak paham, pusing kita. Nah, harapan lu tadi udah lu omong bahwa lu sekarang masih kerja di media, tapi di media sekarang ini nggak pernah ngalamin itu ya? Enggak. Oke ya. Oke ya. Tekanan biasa lah itu. Tekanan biasa lah. Pengalaman hidup semua, setiap orang hidup punya pengalaman, punya masa lalu, tapi jangan menjadi sebuah trauma. Betul. Dan Aldi sudah membuktikan bahwa harus bayangkan 2 tahun berani mengungkapkan hal ini bahkan kepada orang tuanya. Dan bahkan ingat, hati-hati jangan menjudge atau menilai orang cuma dari sekecil tulisan di sebuah IG terus membuat dia cuma nyari populer, nyari apa. Lu lihat tangannya, bekas sayatan, bagaimana dia bercerita tadi, trauma itu membuat dia pengen bunuh diri, jadi bukan main-main. Betul. Jadi oke, thank you deh waktunya. Thank you. Semoga lu lebih kuat lagi dan amin. Apa yang lu ceritakan ini sebuah pengalaman yang apa ya, bisa membuat orang lain lebih hati-hati dan orang untuk berani mengungkapkan sesuatu yang dia alamin, yang jelek tentunya gitu. Ya kurang lebih lah gitu. Sobat Gocin, makasih. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen. Thank you. Assalamualaikum.